Mukanya seperti ketakutan. Saya takut kehilangan kamu, Arsy. Saya takut kalau kamu memutuskan untuk bertahan di sini dan nggak balik pulang ke rumah. Pasti. Saya kan udah kasih tahu alamatnya. Mendingan Mas bawa teman-teman Mas ke rumah yang bersangkutan. Karena adik saya sekarang lagi mengasingkan diri di Australia. Iya Mas, saya mohon ya. Adik saya ini benar-benar gak bisa diganggu. Dia lagi kena stres berat Mas. Dan kondisinya kan sekarang dia lagi hamil. Dia ini korban Mas. Dia korban dari raja. Gini aja. Kebetulan saya juga mau ke sana. Saya mau nuntut tanggung jawab dari raja. Mendingan kalian ke sana aja. Saya juga mau buat pernyataan. Terima kasih. Wartawan sekarang lagi pada ke rumah raja. Ya mendingan gue kesana aja biar ramai sekalian. Ibu, baiknya ibu ke dokter biar diperiksa ya. Gak usah, ibu gak apa-apa kok. Ibu hanya butuh istirahat dan menenangkan diri. Nanti juga baik kan. Kamu pulang aja. Nggak mungkin Arsy tinggalin ibu dalam kondisi seperti ini. Apalagi di rumah nggak ada Dias. Ya Allah, Dias kemana ya? Sampai sekarang belum pulang juga. Gak ngabarin lagi. Bikin khawatir aja. Nanti Arsy coba cari tahu sama temennya ya Bu. Ibu sekarang fokus untuk istirahat. Pikirin kesehatan ibu. Raja masih nungguin kamu kan? Kamu gak pulang aja? Enggak Bu, Arsy mau suruh Raja untuk pulang duluan aja. Kamu gak ikut pulang juga? Arsy mau minta izin sama Raja untuk nginep di sini temenin ibu. Ibu tunggu sebentar ya. Ya Allah, kenapa masalah datang silih berganti? Belum selesai masalah Arsy sama suaminya. Sekarang masalah Dias yang gak pulang-pulang. Ya Allah, berikan kedua anak hamba kekuatan dan lindungan untuk mereka ya Allah. Dan berikanlah hamba ini keikhlasan untuk bisa menghadapi semua cobaan yang Engkau kasih kepada hamba. Satu beres. Sekarang tinggal Iqbal. Halo? Gue denger-denger lo mau buat kekacauan di rumah Raja. Gue udah suruh wartawan buat ke rumahnya Raja. Dan ini sekarang gue juga udah perjalanan ke sana. Biarin aja. Gue bikin ramai sekalian, gue bakal minta dia buat tanggung jawab. Gue tahu banget dia pasti akan malu. Jadi semua perhatian fokus ke Raja. Yap. Oke, thanks. Gue yakin Iqbal nggak akan bisa nemuin Dias. Dia pasti ke rumah Raja karena dia saksi kunci soal kehamilan Rani. Gue harus cegah dia. Tapi gue nggak mungkin ngejar sekarang. Halo, Jack, ini Dimas. ada apa lagi sih? Gue punya tugas buat lo. Gue bakal bayar lebih dari biasa Rani bayar. Tugas apaan? Posisi lo di mana sekarang? Nggak jauh dari kafe Burani. Gue perlu lo buat nakutin orang.
Apalagi? Kalau udah selesai, gue bakal kasih tahu tugas lu selanjutnya. Sekarang gue kirim fotonya sama alamatnya dulu. Udah gue kirim. Terus siapa yang harus gue intimidasi? Namanya Iqbal. Iqbal. Udah, nanti gue kirimin data lengkapnya. Sekarang lu datengin dulu ke alamat yang tadi gue kirim. Nomor siapa ini? Sebaiknya saya nggak usah hubungin. Takutnya ini nomor dari orang yang nggak jelas. Dan bisa-bisa ini malah tambah memperkeruh keadaan. Raja, Ya, aku mau minta izin sama kamu untuk nginep di rumah ibu. Karena aku nggak tega ninggalin ibu dengan keadaan sakit kayak gini. Apalagi dia nggak ada di rumah. sebaiknya begitu Arsy. Kamu jagain ibu. Temenin ibu saat ini. Dan begitu dia sudah pulang, kabarin saya. Nanti saya akan jemput kamu. Iya, Saya sadar dan merasa bersalah, Arsy. Karena sakitnya ibu berawal dari masalah yang saya timbulkan. Dan saya juga minta maaf sama kamu. Karena saya nggak bisa nemenin kamu di sini nginep. nggak apa-apa. Ya sudah kalau gitu. Sampaikan salam saya buat ibu ya. Semoga ibu cepat sembuh. Dan kamu jangan lupa untuk pulang. Aku pasti pulang. Saya tunggu kepulangan kamu. Kamu kenapa? Mukanya seperti ketakutan. Saya takut kehilangan kamu, Arsy. Saya takut kalau kamu memutuskan untuk bertahan di sini dan nggak balik pulang ke rumah. Aku pasti pulang kok. Karena aku ini masih istri kamu, Raja. Tapi jujur saya sekarang memang sedang takut dalam persoalan yang sedang saya hadapi. Raja, persoalan kita berdua, bukan hanya kamu. Kita ini pasangan suami istri. Dan kita harus bisa menyelesaikan berdua. Aku percaya sepenuhnya sama kamu. Dan aku gak akan pernah terpengaruh sama siapapun. Terima kasih istriku. Saya benar-benar gak mau kehilangan kamu. Dan hidup saya pasti akan kacau jika harus tanpa kamu.